PJF Next Gen presents Feast at Home for Stars Club. Hi guys, welcome back to Feast at Home for Stars Club. Yay! Masih di tema besar kita yaitu The Freedom of Choice. Hari ini kita sudah sampai di minggu keempat yaitu tentang Cause and Effect. Dan sebelum kita bahas semuanya, mari kita semua bangkit berdiri dan memuliakan Tuhan Allah kita. Mari kita semua lambaikan tangan kita. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita dan katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan kepada orang di sebelahmu, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih pujian yang paling meriah untuk Tuhan kita yang sungguh baik. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus semuanya. Kita percaya that God is good all the time. And all the time God is good. Kita semua sudah ditebus oleh Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan Yesus telah disalib, mati untuk kita semua, dan bangkit untuk menebus setiap dari kita. Ada kemenangan di dalam namanya, amin. Karena salib Tuhan, kita semua yang telah berdosa telah diampuni dan menjadi layak, menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sekarang semuanya kita mau tenangkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan kita yang sungguh baik. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup
walaupun saat kita masih nakal, kita sering berbuat dosa, atau kita sering marah-marah, atau berbohong, atau apapun itu, Tuhan tetap mencintai setiap dari kita. Tuhan tetap mau mengampuni setiap dosa kita. Mari saat ini kita mau mengucap syukur atas kasih Tuhan yang sungguh indah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu sungguh luar biasa. Your love is amazing, Lord. Kau sungguh baik, Kau tetap menyayangi kami saat kami nakal, saat kami berbuat salah. Engkau tetap ada untuk kami dan mengampuni, memaafkan kami. Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. We want to love you more, Jesus. Thank you, Jesus. Kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita panggilkan kakak pembawa firman. Kakak pembawa firman. Yuk, kita buka lagi ayat hafalan kita bulan ini. Come on, church. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Speak to us, Lord. Ayat hafalan kita dari bulan ini diambil dari surat Yakobus bab pertama ayat kelima yang berbunyi, tetapi bila antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Sekali lagi ya, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Nah teman-teman, 3 minggu ke belakang kan kita udah bahas nih mengenai kebebasan untuk memilih. Dan kita udah tahu nih kalau pilihan kita ternyata itu memiliki efek nih, memiliki pengaruh. Baik itu relasi kita terhadap Tuhan, relasi kita terhadap sesama, dan yang paling penting adalah relasi terhadap diri kita sendiri. Nah, hari ini kita mau bahas mengenai cause dan effect. Ya, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan hubungan sebab akibat, seperti itu. Supaya kita gampang nih mencernanya itu, Kak Fran mau ngasih cerita nih. Cerita ini tentang buku novel favorit waktu Kak Fran masih SD. Waktu SD, Kak Fran suka baca buku. Bukunya itu judulnya Pilih Sendiri Petualanganmu. Wah, judulnya keren ya, Pilih Sendiri Petualanganmu. Nah, kalau teman-teman tahu nih, pernah baca novel, biasanya kan kalau novel itu bacanya kita dari halaman depan, kemudian ganti halaman selanjutnya, seterusnya, sampai habis. Kalau buku yang ini beda nih teman-teman. Kenapa? Perbedaan yang pertama dan menjadikan buku ini spesial banget bagi Kak Fran karena satu, buku ini menjadikan kita, si pembacanya adalah karakter utama di dalam buku tersebut, di dalam petualangan tersebut. Nah, karena judulnya Pilih Sendiri Petualanganmu, kita baca bukunya nggak dari depan sampai akhir. Tapi beberapa halaman, bahkan kebanyakan halamannya itu akan membuat kita untuk memilih. Jadi kalau kita buka halaman demi halaman, ya beberapa halaman akan disuruh lihat halaman selanjutnya. Namun banyak halaman itu nanti kita akan dikasih sebuah pilihan. Apabila pilihanmu menuju ke jalan kiri, maka buka halaman sekian. Apabila pilihanmu menuju jalan ke kanan, maka bukalah halaman sekian. Nah, pilihan ini membuat buku ini menghasilkan banyak sekali akhir dari petualangan. Kita bisa sampai di tujuan, kita bisa tersesat,
kita bisa mendapatkan harta karun dan segudang ending lain yang ada di buku ini. Jadi buku ini super duper spesial karena dari satu buku aja endingnya bisa macam-macam nih teman-teman. Tergantung pilihan kita. Dan kalau kita salah pilih, ya gitu, endingnya bisa kita entah tersesat, atau kita malah ditangkap, atau malah kita, pokoknya ending-ending yang jelek seperti itu. Dan akan membuat kita pengen baca lagi dan coba pilihan yang lain seperti itu. Kenapa Kak Fran angkat buku ini di dalam talk kita hari ini? Karena seperti buku ini juga lah teman-teman, hidup kita. Hidup kita itu terdiri dari banyak sekali pilihan. Dan yang mau kita sampaikan hari ini yaitu the choices we make determine the outcomes of our life. Pilihan yang kamu buat akan menentukan hidupmu seperti apa nantinya. Kalau misalnya nih, contoh dalam kondisi, dalam kehidupan misalnya apa ya, lagi mau diajak liburan sama papa mama, wah udah di planning nih, oh tanggal segini aku mau pergi ke Bandung sama papa mama misalnya. Tapi ternyata rencana tersebut nggak bisa kita lakukan gara-gara lagi PPKM nih. Ada di kita pilihannya untuk satu, apakah kita mau kesel, marah-marah sama papa mama karena rencananya nggak jadi, atau kita pilih untuk memanfaatkan waktu ini supaya untuk bonding time sama papa mama. Mungkin selama ini kalau misalnya nggak lagi PPKM, papa mama sibuk bekerja, nggak ketemu sama kalian. Tapi sekarang semenjak PPKM, kerjanya dari rumah, sekolahnya dari rumah, apa-apa semuanya di rumah. Jadi waktu ketemu sama papa mama jadi lebih banyak dan kita bisa lebih banyak main-main sama papa mama. Isn't it right? Isn't it fun? Ya kan? Atau kasih contoh berikutnya lagi. Mungkin kalian pernah berada dalam kondisi di mana kita mecahin contoh fastnya mama lah misalnya gitu. Fastnya itu mungkin fast kesayangannya mama, terus kalian lagi main sesuatu, tiba-tiba main bola misalnya, bolanya nyentuh fastnya, kemudian fastnya jatuh ke lantai, dan kemudian pecah. Kalian pasti tentu mikir kan, aduh kalau mama tahu, bisa saja saya dimarahin. Dan disitu mulai tuh pasti ada timbul pilihan-pilihan. Nah, gimana ya caranya supaya mama nggak tahu mungkin, atau sembunyiin aja gitu kan supaya mama nggak tahu, atau kalian juga bisa memilih ya udah kasih tahu aja ke mama. Teman-teman, kalau kalian pikir apakah kalian nggak akan dimarahi kalau seandainya kalian sembunyikan vas tersebut? Lambat laun toh mama juga pasti akan tahu kalau misalnya vasnya ada yang hilang karena pecah. So, kakak harap pilihan kalian adalah pilihan yang kedua ya teman-teman, yaitu teman-teman memilih untuk jujur dan mengatakan sebenar-benarnya kepada mama bahwa kalian sempat memecahkan vasnya mama. Ya mungkin sih kalian masih bisa dimarahin, tapi setidaknya kalian jujur. Seperti itu kira-kira pilihan di dalam hidup kita. Nah, kalau dalam kondisi-kondisi kayak gini seringkali kalian bertanya dong, terus Kak Fran gimana dong caranya supaya kita itu bisa memilih dengan benar? Iya sih, saya punya kebebasan untuk memilih, tapi apakah bebas itu sebebas-bebasnya? Sebenarnya nggak kayak gitu juga teman-teman. Kita bebas memilih, tapi pilihan tersebut harus sesuai dengan apa yang telah Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Nah, gimana sih caranya supaya kita itu pilihannya bisa sesuai dengan rencana Tuhan? Balik lagi di ayat hafalan kita, kalau kita kekurangan hikmat, kita harus memintanya kepada Allah yang senantiasa akan memberikan hikmat tersebut. Di buku yang Kak Fran ceritakan, pada halaman-halaman di mana kita diharuskan untuk memilih, biasanya ada perintah nih teman-teman untuk membuka peta. Dan ternyata di petanya itu ada tanda-tanda atau kode-kode yang membantu kita supaya pilihan yang kita pilih, halaman yang akan kita buka, itu adalah halaman yang akhirnya bagus. Yang hasilnya karakternya nggak akan kesasar, yang hasilnya karakternya bisa ketemu harta karun, nggak akan ketangkep seperti itu. Nah, di dalam kehidupan kita juga punya nih sosok yang senantiasa menjadi panutan. Sosok yang bisa memberikan tuntunan supaya kita bisa secara bijak memilih dengan baik. Siapa itu? Nggak lain dan nggak bukan nih teman-teman, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Di Injil Yohanes bab 14 ayat 6,
Tuhan Yesus bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." So first thing first teman-teman, supaya kita bisa bijak memilih, yaitu yang harus kita lakukan adalah berdoa. Tanyakan kepada Allah Bapa, pilihan mana yang senantiasa membuat kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Pilihan mana yang ternyata memang sesuai dengan rencana yang telah Dia siapkan kepada kita. Dan pilihan mana yang senantiasa akan membuat kita semakin memuliakan namanya di dalam hidup kita. Nah setelah itu, gak ada salahnya nih kita juga mau lihat dari sisi Alkitab. Di Alkitab apa sih yang udah diajarkan terkait kondisi-kondisi di mana kita harus memilih. Jadi di Alkitab itu banyak banget teman-teman. Kalau teman-teman kalian baca, itu ada peristiwa-peristiwa, karakter-karakternya itu tuh kayak dihadapkan dalam sebuah pilihan. Nah di situ ada firman-firman Tuhan yang menuntun mereka, membantu mereka untuk bisa memilih. Nah firman-firman itu juga teman-teman yang bisa kita pakai di dalam kehidupan kita supaya kita bisa memilih dengan baik. Nah setelah itu, step yang ketiga, kita juga bisa tanya nih teman-teman ke orang-orang terdekat di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi seperti papa, mama, atau kakak kalian, dan kami mungkin kakak-kakakmu di FIS untuk terkait pilihan-pilihan kalian, dan kita bisa sama-sama diskusi untuk membuat kita memilih dengan baik. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting sebenarnya, tanyakan kepada dirimu sendiri. Pilihan tersebut apakah bisa membuatmu menjadi anak-anak Allah yang senantiasa memuliakan Tuhan, senantiasa berbuah kasih bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti itu. Teman-teman, the choices we make determine the outcomes of our life. So make a wise choice. And through those choices, you will live the life God intended for you to live. Amen. So to end this session, let's pray. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Father in heaven, we want to thank you for revealing your words. We thank you, Lord, for by revealing your word, you're revealing your heart. Terima kasih Bapa atas perkenananmu hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengenal Engkau lebih baik lagi. Terima kasih Bapa atas reminder-Mu hari ini Bapa, untuk senantiasa kami bertanya kepada Engkau yang senantiasa memberikan hikmat, supaya kami boleh memilih dengan baik Bapa. Kami nggak mau menggunakan kebebasan memilih kami sebebas-bebasnya Bapa. Kami mau kebebasan memilih kami pakai untuk bisa kami pakai sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang setia. Kami mau menjadi anak-Mu yang senantiasa memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau Bapa, setiap pilihan yang kami buat akan boleh menghasilkan buah-buah berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa, terima kasih Bapa. Saya juga mau ucapkan berkat untuk semua yang menonton acara ini Bapa, di tempat ini. Biarlah kasih setiamu Bapa boleh senantiasa kami sebarkan di orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan Bapa semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa, dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo teman-teman, apa kabar semua hari ini? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Yeay! Puji Tuhan, hari ini Kak Edo masih bisa kembali untuk bertemu bersama teman-teman semua, walaupun tetap dalam keadaan online, tapi nggak apa-apa, karena itu nggak akan mengurangi keseruan aktiviti kita hari ini. Hari ini, Kak Edo mau ajakin teman-teman semua untuk melakukan sebuah aktiviti. Judulnya, Kak Edo kasih Jalan Serta Yesus. Jadi, nanti kita akan sama-sama untuk menentukan jalan kita. Kira-kira apa saja hasil akhir dari pilihan yang akan kita ambil ya. Teman-teman nanti bisa download formatnya pada link di bawah ini ya. Pasti udah pada nggak sabar kan ya. Yuk, langsung aja kita mulai aktiviti kita hari ini. Oke, jadi aktiviti kita kali ini, kita seperti berada dalam sebuah cerita. Nah, nanti teman-teman boleh nih menentukan kira-kira teman-teman mau memilih yang mana dalam cerita tersebut. Yuk, langsung aja kita mulai.
saya sedang berencana liburan dengan keluarga ke Bali. Tapi saat liburan sudah tiba, pemerintah mengumumkan darurat COVID alias PPKM, sehingga rencana liburan harus dibatalkan. Nah, pada kondisi seperti ini, kita berada dalam dua pilihan nih teman-teman. Jadi, saya merasa apa ya? Apakah saya merasa biasa saja atau saya merasa kecewa banget nih? Nah, jadi Kak Edo beri contoh, saya sedang merasa, Kak Edo merasa biasa saja nih. Lalu, ada kondisi lagi nih teman-teman. Apakah yakin Kak Edo biasa aja? Kita berada dalam dua pilihan lagi nih teman-teman. Apakah memang iya berada dalam situasi biasa saja atau sebenarnya enggak sih? Jadi ini Kak Edo kasih contoh enggak sih teman-teman, karena apa sebenarnya yang Kak Edo rasakan? Kak Edo tuh sebenarnya merasakan kecewa banget teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman activity kita kali ini. Teman-teman boleh lanjutkan sampai teman-teman menemukan garis finish ataupun akhir cerita dari kejadian ini teman-teman. Yeay, gimana teman-teman? Belajar banyak kan pasti hari ini. Nah, ini punya hasil Kak Edo loh. Kak Edo juga yakin punya teman-teman pasti udah selesai semua. Jadi teman-teman, pada intinya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai hak untuk menentukan pilihan kita. Namun yang teman-teman perlu ingat juga bahwa kita perlu selalu untuk melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terkadang Tuhan berbicara kepada kita melalui orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengabaikan saran ataupun masukan-masukan yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita dalam menentukan sebuah pilihan, seperti orang tua, teman-teman, ataupun saudara-saudari kita. Oh ya teman-teman, teman-teman boleh juga kok share hasil yang udah teman-teman buat di Instagram teman-teman ya. Jangan lupa untuk tag Instagram LOJF Indo ya, buat menyemangatin teman-teman Stars Club lainnya. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat sama-sama memotivasi satu sama lainnya. Nah teman-teman, gak kerasa nih kita udah sampai di penghujung activity kita hari ini. Sampai di sini dulu ya activity kita kali ini. Selalu ingat pesan ibu teman-teman untuk selalu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Salam sehat selalu ya teman-teman. Sampai bertemu lagi pada activity berikutnya. Bye-bye. Thank you banget teman-teman yang udah join Peace at Home for Stars Club hari ini. Kakak harap sesi kita boleh menjadi berkat dan peneguhan bagi kita semua. Jangan sampai lupa untuk tetap stay tune di Peace at Home for Stars Club minggu depan, karena kita masih punya banyak topik-topik yang menarik dan tentunya amat sangat sayang kalau sampai kalian lewatin. So, see ya and God bless. Please like and subscribe.